Bagi yang belum melihat video part satunya, silahkan klik linknya di deskripsi. Dan mari kita lanjut kajian tentang celaan terhadap hawa nafsu, bagian part 2. Hawa nafsu meliputi dua hal, syubhat dan syahwat. Mengikuti hawa nafsu yang tercela, bisa dalam masalah beragama, penyakit syubhat, atau dalam masalah syahwat dunia, penyakit syahwat, atau dalam kedua penyakit tersebut sekaligus. Ulama merinci sebagai berikut. 1. Jika terkait dengan hawa nafsu jenis syubhat, maka bisa sampai menjerumuskan seseorang ke dalam status ahli bid'ah dan dinamakan ahlul ahwa, dan kebiasaan salaf menamai ahli bid'ah dengan nama ahlul ahwa. 2. Adapun hawa nafsu jenis syahwat, maka terbagi dua, yaitu dalam perkara yang mubah, seperti makan, minum, dan pakaian, dan bisa juga dalam perkara yang diharamkan, seperti zina, khamar, dan pelakunya dinamakan dengan fajir, fasik, atau pelaku maksiat. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, seluruh maksiat tumbuh dari sikap mendahulukan hawa nafsu di atas kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau juga berkata, dan demikian pula bid'ah. Sesungguhnya bid'ah hanyalah muncul dari sikap mendahulukan hawa nafsu di atas syariat. Oleh karena itu mereka disebut dengan ahlul ahwa. Demikian pula kemaksiatan. Sesungguhnya maksiat hanyalah terjadi karena sikap mendahulukan hawa nafsu di atas kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada apa yang Dia cintai. Mengikuti hawa nafsu dalam beragama, syubhat, lebih parah dibandingkan dalam urusan syahwat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, mengikuti hawa nafsu dalam beragama, syubhat, lebih parah dibandingkan mengikuti hawa nafsu dalam urusan syahwat. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata nafsu di dalam kitabnya, melainkan dalam bentuk celaan. Nafsu adalah kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini merupakan suatu bentuk ciptaan yang ada di dalam diri manusia sebagai urgensi keberlangsungan hidupnya. Kendati mustahil untuk menghilangkan nafsu itu sama sekali. Akan tetapi pertempuran yang senantiasa terjadi di dalam diri manusia antara nafsu dan akalnya, menjadikannya sebagai suatu topik yang selalu menarik untuk dibicarakan dan dikaji. Berikut ini beberapa kiat untuk mengendalikan nafsu, yang telah kami ringkas dan sadur secara bebas dari kitab Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu karangan Al-Imam Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 1. Harus mempunyai hasrat, sehingga ada rasa cemburu terhadap diri sendiri dan nafsunya. 2. Harus memiliki seteguk kesabaran dalam menghadapi kepahitan yang dirasakan pada saat itu. 3. Memiliki kekuatan jiwa yang bisa mendorongnya untuk meminum seteguk kesabaran itu. Sebab semua bentuk keberanian merupakan kesabaran sekalipun hanya sesaat. 4. Mempertimbangkan kelanjutan yang baik dan kesembuhan yang terjadi di kemudian hari. 5. Mempertimbangkan penderitaan yang akan semakin menjadi-jadi, sebagai akibat dari memperturutkan kenikmatan hawa nafsu. 6. Lebih mementingkan kedudukannya di sisi Allah dan di hati para hambanya yang beriman daripada menurutkan keinginan hawa nafsunya. 7. Lebih mementingkan kehormatan diri dan kelezatannya daripada kenikmatan sesaat. 8. Memikirkan kebanggaan yang akan diperoleh bila berhasil menaklukkan musuhnya. Allah suka dan membanggakan hambanya, serta melimpahkan rezeki kepada mereka jika berani menghadapi musuhnya. Sebagaimana firman-Nya, artinya, dan mereka tidak menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal solih. At-Taubah, ayat 120, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. An-Nisa, ayat 100, karena di antara tanda cinta yang tulus dari seorang hamba terhadap kekasihnya adalah melibas musuh kekasihnya dan mengalahkannya. 9. Harus menyadari bahwa dia diciptakan bukan untuk mementingkan nafsunya, tetapi untuk suatu urusan yang besar dan mulia, yang tak akan bisa dicapai kecuali dengan menentang hawa nafsunya. 10. Manusia diberikan akal sebagai alat yang dapat membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang akan membahayakan dirinya.
sangat berbeda dengan hewan yang tidak diberikan perangkat alat tersebut dalam menikmati makan, minum dan hubungan seksual sehingga mereka tidak mengetahui akibat kesudahannya, hanya sekedar mengikuti naluri dan tabiatnya. 11. Melibatkan hati dalam mempertimbangkan akibat nafsu, sehingga dia bisa mengetahui seberapa banyak nafsu itu dapat melalaikan ketaatan dan berapa banyak kehinaan yang akan didatangkannya. Betapa sering syahwat yang sedikit menghancurkan kehormatan seseorang, menundukkan kepala, serta mengabadikan kenangan yang buruk. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها